Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Septidianggrani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi suhu, kalor, dan pemuaian. Pada video pembelajaran kali ini bertujuan agar siswa dapat menjelaskan bagaimana pengertian dari suhu. Kemudian siswa dapat menjelaskan karakteristik alat ukur suhu. Kemudian siswa dapat membedakan skala dari berbagai jenis termometer. Selanjutnya siswa dapat menjelaskan konsep dari pemuaian panjang, luas, dan volume. Selanjutnya yaitu siswa dapat menerapkan konsep pemuaian ke dalam permasalahan sehari-hari. Selanjutnya, siswa dapat menjelaskan bagaimana pengertian dari kalor. Kemudian, siswa dapat mengetahui besaran apa saja yang terdapat dalam kalor. Selanjutnya, siswa dapat mengetahui hubungan antara kalor dengan suhu serta kalor dengan perubahan wujud benda. Pada masa pandemi COVID-19 ini, seringkali kita jumpai di tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan, restoran, bandara, ataupun tempat-tempat yang lainnya, yaitu penerapan pengecekan suhu. Dalam pengecekan suhu ini, kita dapat mengetahui kondisi seseorang dalam keadaan sehat ataupun tidak. Upaya ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk pencegahan virus corona. Melalui hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa suhu sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Suhu merupakan ukuran kuantitatif dari temperatur. Suhu juga dapat dinyatakan sebagai ukuran yang menyatakan energi panas dari suatu benda. Apabila benda memiliki suhu yang tinggi, maka benda tersebut memiliki energi panas yang tinggi. Kemudian apabila benda memiliki suhu yang rendah, maka benda tersebut memiliki energi panas yang rendah. Alat untuk mengukur suhu dinamakan dengan termometer. Suhu benda pada termometer biasanya ditampilkan dalam bentuk skala. Pada umumnya, skala pada termometer terdiri dari 4. Yang pertama yaitu Celcius, kemudian Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Untuk perbandingan dari skala pada termometer dapat dilihat melalui skema berikut ini. Melalui skema tersebut dapat kita lihat bahwa termometer Celcius memiliki titik beku sebesar 0 derajat. Untuk titik didihnya yaitu sebesar 100 derajat. Pada termometer Reaumur memiliki titik beku sebesar 0 derajat dan titik didih sebesar 80 derajat. Pada termometer Fahrenheit memiliki titik beku sebesar 32 derajat dan titik didih sebesar 212 derajat. Pada termometer Kelvin memiliki titik beku sebesar 273 derajat dan titik didihnya sebesar 373 derajat. Kemudian untuk perbandingan dari keempat termometer tersebut yaitu C per 100 sama dengan R per 80 sama dengan F dikurangi 32 per 180 sama dengan K dikurangi 273 per 100. Selanjutnya yaitu perbandingan dari skala 2 termometer. Dapat dilihat melalui skema berikut. Untuk perbandingannya sendiri dapat kita tulis dengan perumusan X dikurangi XB dibagi XD dikurangi XB sama dengan Y dikurangi YB per YD dikurangi YB. Di mana melalui persamaan tersebut X adalah suhu tertentu pada termometer X, kemudian Y adalah suhu tertentu pada termometer Y. Untuk XB sama dengan titik beku dari termometer X, YB sama dengan titik beku dari termometer Y. Untuk XD sama dengan titik didih dari termometer X dan YD merupakan titik didih dari termometer Y. Dalam penerapannya, suhu dapat mempengaruhi perubahan ukuran dari suatu benda.
Perubahan ukuran ini terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu penyusutan dan pemuaian. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai pemuaian. Pemuaian merupakan peristiwa bertambahnya ukuran suatu benda apabila mengalami kenaikan suhu akibat dipanaskan. Pemuaian dapat terjadi pada semua wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. Kali ini saya akan membahas mengenai pemuaian pada zat padat. Untuk pemuaian pada zat padat terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu pemuaian panjang. Pemuaian panjang merupakan perubahan panjang dari suatu benda ketika benda tersebut mengalami kenaikan suhu akibat dipanaskan. Pada pemuaian panjang digunakan konsep koefisien muai panjang atau koefisien linier. Koefisien tersebut didefinisikan sebagai perbandingan antara perubahan panjang dengan panjang mula-mula setiap kenaikan suhu. Koefisien muai panjang dilambangkan dengan A. Untuk perumusan dari koefisien muai panjang dapat dilihat melalui perumusan berikut, di mana alfa sama dengan delta L dibagi dengan L mula-mula dikalikan dengan perubahan suhu. Melalui persamaan di atas diperoleh juga persamaan delta L sama dengan L0 dikalikan dengan alfa dikali dengan delta T. Karena delta L merupakan LT dikurangi L0, maka LT dikurangi L0 sama dengan alfa dikalikan dengan L0 dikali dengan delta T. LT sama dengan L0 ditambah dengan alfa dikali dengan L0 dikalikan dengan delta T. Sehingga LT sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alfa dikalikan dengan delta T. LT merupakan panjang benda ketika dipanaskan, kemudian L0 adalah panjang benda mula-mula, alfa adalah koefisien muai panjang, serta delta T adalah perubahan suhu. Untuk koefisien muai panjang dari setiap benda berbeda-beda, yang dapat kita lihat melalui tabel berikut ini. Yang kedua yaitu pemuaian luas. Pemuaian luas merupakan perubahan luas dari suatu benda apabila benda tersebut mengalami kenaikan suhu akibat dipanaskan. Untuk konsep dari pemuaian luas sendiri yaitu dengan menggunakan koefisien muai luas. Lambang dari koefisien muai luas adalah beta. Besar dari beta merupakan 2 kali dari besar alfa atau 2 kali dari koefisien muai luas. Untuk persamaannya dapat dilihat sebagai berikut, di mana beta sama dengan delta A dibagi dengan A0 dikalikan dengan delta T. Persamaan tersebut juga dapat ditulis sebagai delta A sama dengan A0 dikalikan dengan beta dikalikan dengan delta T. Karena delta A merupakan AT dikurangi A0, maka AT dikurangi A0 sama dengan A0 dikali dengan beta dikali delta T. Kemudian AT sama dengan A0 ditambah A0 dikali alfa dikalikan delta T. Kemudian AT sama dengan A0 dalam kurung 1 ditambah beta dikali dengan delta T. Karena beta merupakan 2 kali dari alfa, maka AT sama dengan A0 dalam kurung 1 ditambah 2 kali alfa dikali dengan delta T. AT merupakan luas benda ketika benda tersebut dipanaskan. A0 adalah luas benda mula-mula, kemudian beta adalah koefisien muai luas, dan delta T merupakan perubahan suhu. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemuaian volume. Pemuaian volume merupakan perubahan volume dari suatu benda ketika benda tersebut mengalami kenaikan suhu akibat dipanaskan. Pada pemuaian volume digunakan konsep koefisien muai volume, di mana koefisien muai volume dilambangkan dengan gamma. Besar dari gamma yaitu 3 kali dari besar alfa atau 3 kali dari besar koefisien muai panjangnya. Untuk persamaan dari koefisien muai volume dapat dilihat melalui persamaan berikut,
yaitu gamma sama dengan delta V dibagi dengan V0 dikalikan dengan delta T. Karena delta V merupakan Vt dikurangi V0, maka Vt dikurangi V0 adalah gamma dikali V0 dikalikan delta T. Kemudian Vt sama dengan V0 ditambah V0 dikali gamma dikali delta T. Vt sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah gamma dikali delta T. Karena gamma merupakan 3 kali dari alfa, maka Vt sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah 3 kali alfa dikali dengan delta T. Untuk keterangannya, Vt adalah volume benda ketika benda tersebut dipanaskan. Kemudian V0 adalah volume benda mula-mula, gamma merupakan koefisien muai volume, dan delta T merupakan perubahan suhu. Untuk selanjutnya yaitu kalor. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang memiliki suhu tinggi menuju ke benda yang memiliki suhu yang rendah. Kalor biasanya dilambangkan dengan Ki dan untuk satuan internasionalnya yaitu Joule. Satuan kalor lainnya yang juga biasanya digunakan yaitu kalori, di mana jika diubah ke dalam Joule, 1 kalori setara dengan 4,2 Joule, sedangkan 1 Joule sendiri setara dengan 0,24 kalori. Pengaruh kalor dalam suatu benda yaitu dapat mempengaruhi kenaikan suhu dan mempengaruhi wujud suatu benda. Kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu 1 kg benda sebesar 1 derajat Celcius disebut dengan kalor jenis. Kalor jenis dari setiap benda berbeda-beda. Contohnya yaitu pada air, kalor jenisnya yaitu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Untuk minyak, kalor jenisnya yaitu 2200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan kalor jenis dari besi yaitu 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Untuk perumusan dari kalor jenis dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu C sama dengan Q dibagi dengan M dikali delta T. Kemudian untuk besar kalor pada proses kenaikan suhu dapat dihitung dengan perumusan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Pengaruh kalor dalam perubahan wujud suatu benda yaitu dapat mengubah wujud suatu benda dari padat menjadi cair dan cair menjadi gas. Untuk perubahan wujud sendiri dapat terjadi akibat benda tersebut menyerap kalor. Kalor yang digunakan untuk mengubah wujud 1 kg benda dari padat menjadi cair disebut dengan kalor lebur atau L. Sementara untuk kalor yang digunakan untuk mengubah wujud 1 kg benda dari cair menjadi gas disebut dengan kalor uap atau U. Besar kalor pada perubahan wujud benda dari padat menjadi cair dapat dituliskan dengan persamaan Q sama dengan M dikali L. Sementara untuk besar kalor pada perubahan wujud suatu benda dari cair menjadi gas dapat dirumuskan dengan persamaan Q sama dengan M dikalikan dengan U. Grafik di samping merupakan grafik dari suhu terhadap kalor dari sebuah es bermassa tertentu dengan suhu negatif 5 derajat Celcius ketika diberi kalor. Pada proses AB yaitu proses perubahan suhu, di mana es tersebut mengalami kenaikan suhu menjadi 0 derajat Celcius. Pada proses BC merupakan proses perubahan wujud, di mana pada proses tersebut suhunya tidak berubah, namun es berubah menjadi cair. Pada proses C hingga E merupakan proses kenaikan suhu, di mana air tersebut suhunya naik menjadi 100 derajat Celcius. Pada proses E hingga F merupakan proses perubahan wujud, di mana suhu dari air tidak berubah, namun air berubah menjadi uap. Pada proses A hingga B dan proses B hingga E digunakan persamaan Q sama dengan M dikali C dikali delta T, sementara pada proses B hingga C digunakan persamaan Q sama dengan M dikali L, sementara pada proses E hingga F digunakan persamaan Q sama dengan M dikali U.
Agar dapat menambah pemahaman kalian terkait materi ini, selanjutnya kita menuju pada contoh soal. Untuk soal yang pertama yaitu pada suhu berapakah termometer skala Celcius dan Fahrenheit menunjukkan angka yang sama? Pembahasan. Dengan menggunakan perbandingan kedua skala dapat kita tulis C dikurangi 0 dibagi 100 dikurangi 0 sama dengan F dikurangi 32 per 212 dikurangi 32. Kemudian C per 100 sama dengan F kurang 32 per 180. Karena F sama dengan C, maka C per 100 sama dengan C dikurangi 32 per 180. Maka 180C sama dengan 100C dikurangi 3200. 80C sama dengan negatif 3200. Maka nilai C sama dengan negatif 40 derajat. Jadi termometer skala Celcius dan Fahrenheit akan menunjukkan angka yang sama pada negatif 40 derajat. Untuk contoh soal kedua yaitu sebuah bejana memiliki volume sebesar 1 liter pada suhu sebesar 10 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang bejana sebesar 0,00002 per derajat Celcius, tentukan volume bejana pada suhu sebesar 60 derajat Celcius. Pembahasan. Diketahui bahwa nilai gamma sama dengan 3 kali alfa, yaitu 0,00006 per derajat Celcius. Untuk delta T atau perubahan suhunya yaitu 60 derajat Celcius dikurangi 10 derajat Celcius sama dengan 50 derajat Celcius. Untuk volume awalnya sebesar 1 liter. Perumusan dari volume akhir atau VT pada pemuaian volume yaitu VT sama dengan V0 dalam kurung 1 plus gamma dikalikan delta T. Maka VT sama dengan 1 dalam kurung 1 plus 0,00006 dikalikan 50. Maka VT sama dengan 1 dalam kurung 1 ditambah 0,003. Maka VT sama dengan 1,003 liter. Jadi volume bejana setelah dipanaskan adalah 1,003 liter. Dan yang terakhir yaitu contoh soal nomor 3. Besi dengan berat sebesar 0,5 kg dipanaskan hingga suhunya naik menjadi 30 derajat Celcius. Dengan memerlukan kalor sebanyak 6.750 Joule, tentukan kalor jenis dan kalor yang dibutuhkan apabila suhunya naik sebesar 50 derajat Celcius. Untuk pembahasannya, pada kalor jenis diketahui massa sebesar 0,5 kg, Q sebesar 6.750 Joule, delta T sama dengan 30 derajat Celcius. Ditanyakan yaitu kalor jenis. Untuk perumusan dari kalor yaitu Q sama dengan M dikali C dikalikan delta T. Maka 6.750 sama dengan 0,5 dikalikan C dikalikan 30. Kemudian 15C sama dengan 6.750. Maka C sama dengan 450 Joule per kilogram derajat Celcius atau besar kalor jenis sebesar 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Selanjutnya yaitu besar kalor apabila kenaikan suhu sebesar 50 derajat Celcius. Untuk Q sama dengan M dikalikan C dikali delta T. Maka Q sama dengan 0,5 dikali 450 dikalikan 50. Q sama dengan 11.250 Joule. Sehingga besar kalor jenis dan kalor yang dibutuhkan ketika suhunya naik sebesar 50 derajat Celcius yaitu 450 Joule per kilogram derajat Celcius dan 11.250 Joule. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.